lost control. Kill everyone. Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini aku mau membahas film 28 Weeks Later. Film ini sequel dari film sebelumnya, yaitu 28 Days Later, tapi beda pemainnya. Rilis tahun 2027, filmnya disutradarai sama Juan Carlos Fresnadillo. Case-nya ada Jeremy Renner, Imogen Pooch, Mackintosh Muggleton, Ross Byrne, Robert Carlyle, dan masih banyak lagi. Kali ini bercerita tentang dua orang kakak beradik yang pindah ke kota yang lebih aman dari virus zombie. Mereka diamankan bersama orang-orang umum lainnya di sebuah apartemen, tepatnya di kota London, setelah 28 minggu. Ceritanya di kota mulai kelihatan aman dari serangan virus itu. Di situ dijaga ketat sama pasukan NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk membangun zona aman. Untuk alur cerita, aku lebih suka yang ini daripada film yang sebelumnya. Di sini dibuat lebih greget dan tegangnya nampol juga. Banyak adegan kejar-kejaran sama zombinya, dan tentu di sini zombinya dibuat lebih banyak. Ya jelas lah ya, namanya juga udah lama jadi virusnya semakin nyebar gitu. Dan lebih brutal juga. Ada peningkatan lah. Meski di awal-awal aku sempat boring aja, gak tahu kenapa. Tapi setelah mau menuju pertengahan, konflik mulai terjadi dan menjadi chaos. Pas di awal film kan diperlihatkan ada pasangan suami istri gitu yang katanya saling mencintai. Tapi pas saat ada zombie nyerang, istrinya ditinggal gitu aja sama suaminya. Jujur itu di situ kesian banget sama istrinya, dan genek banget asli sama suaminya. Iya ngerti suaminya itu takut banget, tapi tetap aja gak tega lihat istrinya ditinggal gitu aja. Dan di sini menariknya ada orang yang kebal terhadap virus itu, dimana orang itu meskipun sudah tergigit dan terinfeksi, dia tidak menunjukkan gejala walaupun sudah lama. Tapi tetap kalau misal ada orang terkena darah atau air liurnya terus masuk ke luka, tetap aja bakalan tertular. Tapi di sisi lain kita bertanya-tanya apakah darah orang tersebut bisa dijadikan vaksin atau obat semacamnya biar kebal juga gitu terhadap serangan virusnya. Menurutku itu menarik aja sih. Jarang di film zombie lainnya ada orang yang kebal gitu sama virusnya. Jujur aku kesal banget pas lihat mereka berdua ada aja gitu tingkahnya, disuruh diam jangan kemana-mana, tapi mereka secara sadar malah jalan-jalan secara sembunyi-sembunyi hanya untuk pergi ke rumah lamanya. Ceritanya adiknya mau ngambil foto ibunya karena takut lupa sama wajahnya, tapi tetap aja anjrit ngeselin banget. Pengambilan gambarnya juga lebih bagus dan seram juga, tapi kalau secara atmosfer jujur lebih mencekam yang pertama. Tapi di sini juga seram kok, tenang aja. Terornya lebih banyak dan brutal juga. Pencahayaannya juga bagus, gak bikin sakit mata, pas aja menurutku. Gak gelap banget gitu. Ada nanti scene yang gelap banget yang pas menuju ini gitu, tapi jujur itu masih aman dan masih nyaman dilihatnya. Apalagi pas yang jadi mode infrared gitu, jadi menambah kehororannya. Musiknya juga bagus. Sound efeknya juga serem banget, jadi nambah mencekam gitu. Dan musik yang deng 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 itu asli melekat banget sama filmnya, asli keinget terus cuy, terngiang-ngiang di telinga. Untuk alurnya menurut aku gak ada yang masalah, kecuali yang aku bilang tadi di awal-awal agak sedikit lambat dan membuat boring, tapi sedikit aja gak yang masalah banget. Pesan yang disampaikan dari film ini menurut aku mungkin orang akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan diri mereka. Gak penting orang itu masih layak diselamatkan atau tidak, karena yang dipentingkan mereka adalah soal keselamatan diri sendiri atau sama takut sama atasannya. Mungkin itu kali ya yang mau dicoba disampaikan, soalnya agak relevan juga sama kehidupan sehari-hari kita. Oke, mungkin intinya film yang kedua ini lebih sukses bikin jantung deg-degdug gitu, lebih greget juga, dan tingkat keseramannya beserta terornya yang jauh lebih tegang dibandingkan sama film sebelumnya. Nah, yang suka sama horror zombie yang banyak kejar-kejarannya, ini pasti cocok banget buat kalian tonton. Kalau pendapat pribadi sih, jujur aku suka dan ini lebih menantang. Jadi gas lah, aku rekomendasiin filmnya buat kalian tonton. Aku kasih skor untuk filmnya 7/10. Oke, mungkin segini aja pembahasan ngalur ngidulnya dari aku. Semoga kalian suka ya. Buat kalian yang mau nonton bisa langsung aja tonton di Disney Plus dan Netflix. Bagi yang suka sama pembahasannya, boleh minta like-nya, share ke teman kalian, komen juga, subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu kalau aku bahas film lainnya. See you next video. Wassalamualaikum. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you.